Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Isa selaku dosen dari pemrograman lanjut kami. Dan sekarang saya Sharon Karismarini Shalom dan teman-teman saya ada baik Akila dan juga Kalista Fredelina. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari case base pemrograman lanjut kami. Kami akan mulai dari diagram UML-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari pesanan. Nah, di pesanan ini terdapat list item, channel atau channel pembayaran, ada mata uang, dan juga ada harga bayar. Di sini kami membuatnya sebagai tipe data private. Dan juga terdapat beberapa metode-metodenya, yaitu ada hitung pajak, hitung diskon, hitung total, dan juga hitung total pajak yang kami buat dalam bentuk tipe data double. Dan yang terakhir ada cetak kwitansi, yaitu void. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang item pesanan yang terdiri atas dua atribut, ada menu dan juga jumlah yang bertipe data integer. Dengan metode-metodenya ada hitung harga sebagai double, get menu sebagai menu, dan juga get jumlah sebagai integer. Lalu berikutnya ada kelas abstrak sebagai menu. Di situ kami ada membuat 3 atribut, ada kode, nama, harga yang kami buat dalam bentuk atau bertipe data protected agar bisa diakses oleh subclassnya, yaitu makanan dan juga minuman. Di sini kami buat menu sebagai sebagai kelas abstrak karena menu ini punya subclassnya sendiri, yaitu makanan dan juga minuman. Nah, di dalam kelas menu ini terdapat metodenya itu hitung pajak double. Lalu lanjut di bawahnya ada makanan dan juga minuman. Ada metode-metode juga masih sama, yaitu hitung pajak double dan juga hitung pajak double di kelas minuman juga. Mungkin bisa dilanjut dari baik Akila. Di bagian pembayaran, kami menggunakan kelas abstrak channel pembayaran yang memiliki dua metode, hitung diskon juga hitung admin, di mana keduanya bersifat publik dan juga bertipe data double. Kelas ini diturunkan menjadi pertama ada tunai, di mana dua metodenya hitung diskon dan juga hitung admin bersifat publik dan bertipe data double. Selanjutnya ada QRIS, di mana saldonya bersifat private dan bertipe data double. Hitung admin dan juga hitung diskonnya bersifat publik dan bertipe data double. Pada e-money, sama seperti QRIS. Baik, lalu yang terakhir terdapat abstrak class dengan inheritance satu kelas induk bernama mata uang dan 4 subclass yang mewarisinya. Di dalam kelas mata uang terdapat atribut utama yakni nilai tukar menggunakan privat yang berarti hanya bisa diakses dan dimodifikasi dalam kelasnya sendiri dengan tipe datanya adalah double. Kemudian dengan dua metode utama yang bersifat publik yakni konversi mata uang yang tipe datanya double untuk menghitung konversi dari nilai dasar ke mata uang yang dituju dan get simbol yang tipe datanya string untuk mengambil simbol mata uang. Selanjutnya terlihat di bawah kelas mata uang terdapat 4 subclass yaitu US dollar, yen, ringgit, dan euro dengan hubungan inheritance pada keempat mata uang yang mewarisi sifat dari mata uang itu sendiri, dengan masing-masing melakukan override pada metode konversi mata uang untuk menyesuaikan dengan kurs masing-masing ditandai simbol plus berarti publik dan bisa dipanggil oleh kelas lain. Sekian dari penjelasan diagram UML pada kelompok kita. Oke, selanjutnya kami akan mulai mempresentasikan tentang kode programnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari kelas pesanannya. Di sini ada atributnya yang terdiri atas daftar item. Itu kami menggunakan array untuk menyimpan item pesanannya maksimal 10. Dan yang kedua ada jumlah itemnya, yaitu jumlah item yang sudah ditambahkan. Kemudian ada konstruktornya itu sendiri, yaitu ada inisialisasi array dengan kapasitas 10, yaitu 5 makanan dan 5 minuman. Dan juga kami men-set jumlah itemnya sama dengan 0. Lalu ada metode-metodenya seperti yang dijelaskan pada diagram UML sebelumnya, ada tambah item, get daftar item, dan juga get jumlah item. Dan ada perhitungannya, ada hitung total pajak, dan juga hitung total setelah pajak. Ini kami menggunakan double. Dan ada kategori total minuman dan juga total minuman dengan pajak. Dan sama halnya juga dengan makanan, ada total makanan dan juga total makanan dengan pajak. Kemudian lanjut di kelas menu atau kelas abstrak menu, itu terdiri atas 3 atribut, ada kode, nama, dan juga harga. Di sini kami mendeklarasikannya sebagai kelas abstrak karena kelas menu ini merupakan parent class dari kelas makanan dan juga kelas minuman. Nah, di sini kami menggunakan protected sebagai access modifier-nya. Dengan konstruktornya ada inisialisasi kode, nama, dan juga harga. Dan metodenya ada get kode, get nama, get harga. Dan di sini kami menerapkan konsep enkapsulasi. Lalu berikutnya ada kelas makanan dan juga kelas minuman. Kita akan mulai dari kelas makanan terlebih dahulu. Nah, di kelas makanan ini kami atributnya kurang lebih sama seperti di kelas menu karena dia merupakan subclass dari menu. Namun di sini kami ada mengoverride dari perhitungan pajaknya. Jadi ada seleksi kondisinya. Jadi jika harganya di atas 50, maka pengguna akan mendapatkan pajak sebanyak 8%. Namun jika kondisi tidak memenuhi, maka pengguna akan mendapatkan pajak sebesar 11%. Lanjut di kelas minuman. Oke, di kelas minuman juga kurang lebih sama untuk atributnya, ada kode, nama, dan juga harga. Namun yang membuat berbeda adalah perhitungan pajaknya. Nah, untuk perhitungan pajaknya sendiri juga sama menggunakan seleksi kondisi if else. Jika harganya di bawah 50, maka pengguna tidak terkena pajak. Namun jika harganya di antara lebih dari 50 atau sama dengan 50 sampai dengan di bawah 55 atau sama dengan 55, maka pengguna terkena pajak sebanyak 8%. Atau jika pengguna tidak memenuhi kondisi tersebut, maka pengguna terkena pajak sebanyak 11%. Lanjut di item pesanan.
Nah, di item pesanan ini itu kami merepresentasikan satu item dalam pesanannya dengan atributnya ada menu, yaitu objek menunya entah itu makanan atau minuman, ada juga jumlah atau jumlah yang dipesan, dan juga ada konstruktornya, ada inisialisasi menu dan juga jumlahnya. Dan di kelas item pesanan ini itu untuk menghubungkan pesanan dengan menu yang dipilih dan juga untuk memperhitungkan total dan juga pajaknya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman saya. Kemudian channel pembayaran di sini kita menggunakan abstrak class yang di dalamnya ada 3 metode abstrak. Yang pertama ada hitung diskon untuk menghitung potongan harga, kemudian hitung admin untuk biaya tambahan, kemudian ada cek saldo untuk validasi apakah saldo itu cukup. Kemudian kelas ini diturunkan. Yang pertama itu ada QRIS di mana ada variabel untuk menyimpan saldo pengguna. Kemudian ada konstruktor untuk mengisi saldo saat objek dibuat. Setelah itu QRIS memberikan diskon sebanyak 5% dari total. Tidak ada biaya admin sama sekali. Harus dibayar lalu dibandingkan dengan saldo. Selanjutnya e-money sama seperti QRIS, namun yang membedakannya di sini adalah e-money memberikan diskon sebesar 7% dari total dan biaya admin tetap sebesar 20%. Kemudian tunai tidak ada diskon dan tidak ada biaya tambahan. Public boolean return to karena tunai selalu dianggap cukup. Terdapat satu abstrak kelas bernama mata uang dengan 4 subkelas turunannya yaitu US dollar, yen, ringgit, dan euro. Pada abstrak kelas mata uang sebagai induk untuk menangani sistem kurs di Koisok. Konstruktor pada mata uang, yaitu double nilai tukar, bertugas menerima dan menyimpan nilai tukar yang dikirim oleh subkelas dengan variabel protected nilai tukar agar datanya aman namun tetap bisa diwariskan, serta abstrak method konversi mata uang yang mewajibkan setiap subkelas memiliki rumus hitungnya masing-masing sesuai prinsip polimorfisme. Dan terakhir terdapat get nilai tukar untuk mengambil nilai tukar dari luar kelas. Selanjutnya kelas US dollar, ya ini subkelas dari mata uang yang menggunakan perintah super 15 dalam konstruktor untuk memanggil konstruktor dari kelas induk mata uang dan mengisi variabel nilai tukar dengan angka 15. Lalu menambahkan override untuk menjalankan logika pembagian agar nominal dolar yang dihasilkan akurat. Untuk kelas yen, kami menggunakan super 10 sesuai kurs dan melalui override kami menerapkan logika perkalian karena nilai yen lebih kecil dari rupiah sehingga nominalnya harus dikali 10 agar setara. Lalu dalam kelas ringgit terdapat perintah super 4 yang digunakan untuk menginisialisasi nilai tukar 4 pada kelas induk dan kami juga melakukan perintah override dengan logika pembagian agar sistem bisa menghasilkan dan menghitung total dalam ringgit dan menampilkan simbolnya. Yang terakhir kelas euro, kami menggunakan super 14 untuk mengirim angka 14 sebagai parameter nilai tukar dengan override yang menjalankan logika pembagian juga harga rupiah dengan angka 14 dan menampilkan simbol pada kwitansi akhirnya. Kemudian ada main atau program utamanya. Yang pertama ada map menu, di mana ini untuk menyimpan daftar menu dengan key berupa kode. Kemudian menu map.put itu untuk menambahkan menu ke dalam map. Kemudian ada input pesanan, di mana kami menggunakan seleksi kondisi loop untuk input menu sampai user mengetikkan CC, yaitu artinya sudah selesai. Kemudian ada pembatasan jumlah di mana maksimal 5 jenis minuman, 5 jenis makanan dengan maksimal minuman 3, makanan 2. Kemudian itu untuk menyimpan item ke dalam objek pesanan. Kemudian ada untuk menghitung total di mana total harga dan juga total pajak. Kemudian di deklarasi polimorfisme untuk pilihan pembayarannya, di mana objek dapat memilih ingin menggunakan pembayaran QRIS, tunai, atau e-money. Selanjutnya ada cek saldo jika saldo tidak cukup transaksi dibatal. Kemudian setelahnya ada hitung bayar di mana total akhir setelah diskon dan juga biaya adminnya. Di sini juga ada konversi mata uang di mana nanti mengubah nilai ke mata uang lainnya. Kemudian ada cetak kwitansi di mana itu akan menampilkan makanan, minuman, pajak, total, diskon, dan juga admin.